Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel diskusi Matematika 54. Dan di video kali ini saya mau bahas, masih bahas kisi-kisi ujian sekolah Matematika Peminatan tahun 2022. Nah, di video ini video terakhir teman-teman ya. Jadi, saya akan bahas dari nomor 29 sampai nomor 35 ya. Nah, buat teman-teman semua yang belum subscribe channel diskusi Matematika 54, silakan di-subscribe dulu dan silakan di browsing video-video pembelajaran yang ada di channel ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Baik, langsung aja kita mulai teman-teman ya. Kita masuk ke soal nomor 29. Di sini kompetisi dasarnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi binomial dan distribusi dan penarikan kesimpulan ya. Nah, coba kita bahas sama-sama. Di sini masih soal tentang variabel acak kayaknya ya. Sebuah kantong terdapat 4 bola merah, 5 bola biru, 1 bola hijau. Dari kantong tersebut akan diambil bola berturut-turut 3 kali. Dan setiap pengambilan akan dikembalikan lagi. Jadi di sini yang diambil hanya 1 bola, teman-teman ya. Jika X menyatakan banyak bola biru yang terambil dari 3 kali kesempatan ini, maka peluang yang terambil tepat 2 bola biru adalah berapa? Oke, jadi yang diminta gini teman-teman. Di sini ada 3 kali percobaan ya. 3 kali percobaan. Menginginkan terambil 2 bola biru gitu. 2 kali bola biru lah istilahnya, kan dikembalikan lagi gitu ya. Oke, berarti di sini kita akan gunakan peluang binomial teman-teman ya. Kenapa peluang binomial? Karena di sini diminta karena kejadian dilakukan berulang kali gitu. Jadi kita gunakan peluang binomial ya. Nah, saya akan ulas dulu sedikit tentang peluang binomial. Peluang binomial ya. Jadi cara menghitungnya adalah CNR dikalikan dengan peluang berhasil gitu ya. Dipangkatkan dengan R dikalikan dengan peluang gagal dipangkatkan dengan N dikurang R. Di mana R ini adalah banyaknya keberhasilan yang diinginkan. Nah, jadi kalau di percobaan kali ini, teman-teman, dari 3 kali percobaan ini, saya tuh dikatakan berhasil kalau dapat 2 kali bola biru gitu loh. Jadi kalau dapat bola biru maksudnya ya, kalau dapat bola biru itu dikatakan berhasil. Nah, berarti di sini kasusnya adalah kita menginginkan berhasil 2 kali dan gagal 1 kali gitu ya. Gagalnya 1 kali. Nah, sekarang peluang berhasil itu berapa ya? Peluang berhasil atau peluang bola biru, kita dapat bola biru. Kita lihat di sini kan ada 10 bola ya, 4 merah, 5 biru, 1 hijau. Birunya itu ada 5 gitu. Berarti peluang berhasilnya itu atau peluang bola birunya itu adalah 5/10 atau 1/2 ya. Nah, kemudian berarti kalau peluang birunya itu 5/10, maka peluang bukan biru ya, bukan biru, di mana ini disebut dengan peluang gagal ya. Peluang gagal itu pun sama ya, berarti 1/2 juga. 1/2 gitu. Nah, sekarang jika X menyatakan banyaknya bola biru yang terambil, maka peluang terambil tepat 2 buah bola biru adalah berapa gitu. Nah, berarti di sini kita pengen 2 kali biru dari 3 kali percobaan gitu ya. Dengan peluang birunya setengah dipangkatkan 2 karena dia 2 kali menang, dikalikan dengan setengah peluang gagalnya gitu ya, dengan 1 kali kalah. Kita hitung sama-sama, berarti C32 adalah 3 adalah 1/4
dikalikan dengan 1/2 ya. Berarti hasilnya adalah 3/8. Nah gitu teman-teman ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, jadi peluang binomial ini digunakan ketika kita melakukan percobaan berulang-ulang ya, dan kita menginginkan kemenangan sekian kali dari percobaan tersebut gitu. Jadi kita harus tahu kapan kita menggunakan peluang binomial teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 30 ya. Oke. 30 sih kompetensi dasarnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal ya. Nah, kalau ada soal kayak gini teman-teman, alur pengerjaannya gini ya. Alur pengerjaannya untuk distribusi normal. Distribusi normal ya. Alur pengerjaannya yang pertama adalah buat atau ubah ke dalam distribusi normal baku atau yang kita sebut dengan Z ya. Gimana caranya? Caranya adalah Z sama dengan X dikurang mu per sigma ya, atau simpangan baku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buat grafiknya. Buat grafik atau bukan buat grafik ya. Gambar grafiknya. Gambar daerah yang diminta untuk kita cari luasnya ya. Kemudian yang ketiga adalah gunakan tabel Z untuk menghitung peluangnya ya. Nah, kita akan gunakan tabel Z teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya tabel Z, silahkan di searching dulu ya di Google, tulis aja di situ tabel Z, nanti ada gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang punya buku PKS, teman-teman silahkan buka halaman 60, di situ ada tabel Z ya. Kalau misalnya kalian punya buku Sukino ya, matematika peminatan Sukino kelas 12, di halaman terakhir itu ada tabel Z juga, itu bisa kalian gunakan. Oke. Sekarang kita baca sama-sama teman-teman. Sebanyak 300 orang mengikuti ujian statistika di sebuah universitas ya, memperoleh rata-rata 70. Oke, rata-rata itu mu teman-teman ya. Jadi mu-nya itu 70, simpangan baku berarti sigma itu adalah 10 ya. Jika distribusi nilai menyebar dengan normal dan interval A lebih besar dari 85, maka yang mendapat nilai A adalah berapa persen gitu ya. Jadi kita mau cari teman-teman ya, nilai yang lebih daripada 85 gitu ya. Nah, jadi kalau kita buat grafiknya kira-kira seperti ini nanti. Karena normal ya, jadi gambarnya seperti ini, distribusi normal. Nanti di sini ada nilai 85 karena di sini 70 ya, 70. Nah, ini yang mau dicari, ini itu berapa persen gitu. Nah, tapi caranya di sini kita akan ubah dulu ke dalam distribusi normal baku ya. Nah, jadi pertama kita buat dulu nilai Z-nya. Kita cari nilai Z-nya untuk 85. Berarti 85 dikurangi 70 per 10 ya, dengan menggunakan rumus ini teman-teman ya. Jadi hasilnya adalah berapa nih? 15 per 10 atau 1,5 ya. Nah, kemudian kita buat tabel distribusi grafiknya lagi gitu ya. Di sini, kemudian di sini adalah untuk Z 1,5. Ini untuk simpangan tabel sih. Grafik normal baku ya. Nah, gitu. Sekarang berapa sih nilai dari 1,5 ini? Ya, luasnya dengan menggunakan tabel Z nanti kita akan peroleh nilainya adalah 0,0668 teman-teman ya, atau ini setara dengan 6,68%.
Gitu dia. Nah, gitu ya. Jadi cukup mudah sebenarnya, tapi nanti teman-teman semua harus pelajari juga bagaimana cara membaca tabel Z. Boleh searching juga di channel Diskusi Matematika 54, ada caranya untuk membaca tabel Z ya. Oke, kita masuk ke nomor 31. Di sini jenis soalnya esai, teman-teman ya. Diketahui fungsi logaritma Y sama dengan 4 log X kuadrat tambah 3X min 3 ya sama dengan 2 log 2X min 3. Oke, tentukan titik potongnya. Nah, kalau dicari titik potong, disuruh nyari titik potong, teman-teman. Di sini caranya adalah kita buat Y1 sama dengan Y2 gitu. Ya. Jadi pertama kita buat persamaannya dulu, ya. Y1 sama dengan Y2 berarti 4 log X kuadrat tambah 3X min 3 sama dengan 2 log 2X min 3. Nah, di sini teman-teman basisnya beda nih. Di sini basisnya 4, di sini basisnya 2. Nah, kita harus samakan nih basisnya. Caranya gimana? Bisa kita mengubah 4-nya jadi 2 atau mengubah 2-nya jadi 4, gitu ya. Nah, yang paling mudah adalah kita ubah 2-nya jadi 4. Karena kita punya sifat logaritma seperti ini, teman-teman. Sifat logaritma, ya. Kalau ada A log B, ini sama aja kayak A pangkat N log B pangkat N. Jadi kedua angka ini bisa kita pangkatkan dengan berapapun, terserah gitu ya. Nah, berarti supaya jadi 4, ini kita pangkatkan 2, ini pun kita pangkatkan 2. Ya. Maka nanti hasilnya akan menjadi 4 log X kuadrat tambah 3X min 3 sama dengan 4 log 4X kuadrat min berapa nih kalau kuadratin? 12X tambah 9. Ya. Nah, kalau bilangan pokoknya udah sama, ini boleh dicoret, teman-teman ya. Berarti nanti kita akan dapat X kuadrat tambah 3X min 3 sama dengan 4X kuadrat min 12X tambah 5. Ya. Lalu kita faktorkan. Jadinya adalah kita pindahkan dulu ya. Jadi 3X kuadrat ini pindah sono jadi min 15X, ini pindah sono jadi plus 2. Betul ya? Plus 2, plus 8, sorry. Plus 8 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Jadi X, ini 3X, berarti ini 24 ya. Oh, ini 9, sorry, kok 5 sih? 9 ya. Ini 9 berarti pindah ke sini jadi 12. Ini jadi 12 berarti kita faktorkan. Oh, nggak usah, kita bagi 3 dulu semua. Ya, kita bagi 3 dulu semua. Bagi 3 jadi X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Ya, jadi X min 4 sama X min 1. Oke. Nah, di sini harus hati-hati teman-teman, perhatikan. Untuk X sama dengan 4, ya, kita cek numerus, ya. Cek numerus. Jadi numerus itu harus lebih dari 0. Ini numerus, teman-teman ya. Ini juga numerus. Ya. Coba kita cek numerus yang pertama. X kuadrat plus 3X min 3. Masukkan angka 4 ke sini, jadinya 16 tambah 12 kurang 3. Jadinya adalah 25. Nah, oh ya, ini belum tulis ya. Cek numerus. Kita akan uji ya, numerus itu harus lebih dari 0, teman-teman ya. Numerus itu harus lebih dari 0. Oke, ini cocok ya untuk numerus yang pertama. Untuk numerus yang kedua, 2X min 3. Min 3, masukin X-nya berapa tadi? 4 ya. Berarti 8 dikurang 3 sama dengan 5. Ini juga cocok. Nah, kalau semua numerus dalam soalnya ini sudah lebih dari 0, maka sah bahwa X sama dengan 4 ini adalah sebuah solusi, teman-teman ya. Nah, sekarang gimana untuk yang X sama dengan 1? Ini kan berarti X-nya ada 2, teman-teman ya. X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, maka kita cek numerus yang pertama. X kuadrat tambah 3X min 3 berarti 1 tambah 3 dikurang 3 ya, min 1, cocok.
Kemudian 2x min 3 berarti ini kalau masukin 1 jadi 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Nah ini tidak memenuhi teman-teman. Ya, tidak memenuhi. Berarti numerus yang kedua yang x sama dengan 1 ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Nah inilah yang biasanya menjadi jebakan teman-teman ya. Oke, jadi sekarang hasilnya kita hanya punya x sama dengan 4 gitu. Oke, karena yang cari titik potong ya, titik itu harus koordinat. Ya, bentuknya itu harus koordinat atau x, y. Karena kita baru saja dapat x-nya sama dengan 4. Berarti jika x sama dengan 4, untuk mencari y-nya gimana? Kita masukkan 4-nya ke salah satu, teman-teman. Ya. Kita masukkan ke sini aja yang gampang ya. 2 log 2 kali 4 kurang 3. Berarti sama dengan 2 log 5. Berarti titik potongnya adalah 4,2 log 5. Gitu dia teman-teman. Oke. Jadi intinya di sini ketika ada persamaan logaritma, teman-teman yang harus kita lakukan adalah samakan dulu basisnya ya. Kalau udah ketemu basisnya, nanti numerusnya baru disamakan, dapatlah hasil atau nilai x-nya. Lalu dari nilai x itu jangan langsung dijadikan himpunan penyelesaian. Tapi kita harus mengecek dulu numerusnya, cocok nggak gitu ya. Jadi numerus itu harus lebih dari 0. Ketika ada numerus yang di soal yang tidak lebih dari 0 atau bernilai negatif, atau mungkin bernilai 0 juga, maka x yang didapatkan itu bukan merupakan himpunan penyelesaian. Ya. Dan ketika mengerjakan persamaan logaritma ini tidak lepas dari sifat-sifat logaritma, jadi teman-teman semua harus baca-baca lagi dan dipahami lagi sifat-sifat logaritma. Oke? Baik, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 32. Ini persamaan trigonometri, teman-teman. Persamaan trigonometri, tapi di sini yang satu cos, yang satu sin, ya. Jadi caranya kalau ada yang beda kayak gini, teman-teman, caranya adalah kita harus ubah bentuk menjadi sama. Menjadi sama-sama cos atau sin gitu loh. Ya. Cara ngubahnya gimana? Gampang. Cara ngubahnya kalau kita mau ubah ke cos gitu ya. Cos x itu sama dengan sin 90 di x ya. Kalau sin x itu pun sama, berarti sama aja kayak cos 90 dikurang x gitu teman-teman. Ini yang digunakan ya. Nah, nanti mau diubahnya kemana? Terserah ya. Tapi di sini saya mau ubah ke dalam cos saja, teman-teman. Oke. Jadi yang pertama di sini adalah cos 2x plus 60 ya. Ini tetap karena nggak diubah. Sama dengan sin. Nah, sinnya ini akan kita ubah jadi cos. Berarti sin 3x itu sama dengan cos 90 kurang 3x. Ya, jadi dengan menggunakan ini nih. Oke. Jadi ini diubah jadi cos 90 min 3x. Nah, sekarang kan udah sama nih. Udah sama, ya. Berarti ini boleh kita ibaratkan dicoret lah gitu ya. Nah, di sini kita akan punya 2x tambah 60 sama dengan 90 min 3x. Tambah K kali 360 derajat. Gitu ya. Nah, yang kedua, ya karena ini cos, berarti kan yang pertama ada alfa, ada min alfa ya. Berarti 2x plus 60 sama dengan min dari 90 min 3x tambah K kali 360. Nah, ini yang mau kita cari ya. Ingat harus dilihat juga di sini intervalnya, teman-teman ya. Intervalnya itu dari 0 kurang dari x kurang dari 180 derajat. Itu harus diperhatikan baik-baik. Oke, kita selesaikan satu-satu ya. Pertama kita selesaikan yang sebelah kiri. Berarti nanti kita punya pindah ruas jadi 5x sama dengan 30 ditambah K kali 360 derajat. Kita bagi 5 semua, berarti X sama dengan 6 ditambah K kali 72 ya. Nah, berarti X-nya ya kita masukin K-nya 0, berarti nanti dapat 6, masukin K-nya 1 dapat 78, masukin K-nya 2 dapat kemudian berarti 144 ya, berarti 150. Udah kayaknya deh. Kemudian yang sebelah sini nanti kita punya 2x tambah 60 sama dengan min 90 tambah 3x tambah K kali 360 derajat. Berarti min x sama dengan min 150 ya.
tambah K kali 360. Kalikan negatif, jadi X sama dengan 150 ditambah K kali 360. Nah, kenapa yang ini nggak berubah jadi negatif? Ya nggak apa-apa, karena K-nya aja kita kan nggak tahu ya. K-nya itu kan bilangan bulat. Nanti kita masukin bilangan negatif saja kalau misalkan memang dia harus negatif. Gitu. Jadi untuk di sebelah sini, ini tandanya nggak perlu berubah, nggak apa-apa gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan untuk K-nya 0, berarti dapat X-nya adalah 150. Udah ya? Coba kita cek dulu, benar nggak nih? Oke, sepertinya betul ya. Oke, jadi X-nya itu hanya 6, 78, dan 150. Yang ditanya adalah jumlah semua nilai X, teman-teman. Berarti jumlah semua nilai X adalah 6 tambah 78 tambah 150. Berarti ini berapa nih? 84 ya. 84 jadi 234. Nah, gitu dia, teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini kuncinya adalah untuk menyelesaikan persamaan trigonometri kita harus ingat lagi bagaimana cara menyelesaikan persamaan trigonometri sin, cos, dan tangen ya, karena mungkin soal UAS teman-teman semua mungkin berbeda gitu ya, nggak seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya ada yang berbeda seperti ini, cos sin jadi cos gitu ya, bisa diubah dengan menggunakan rumus ini. Oke, itu untuk nomor 32. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 33 ya. Nah, ini tentang suku banyak, teman-teman, diketahui grafik. Lalu nanti kita disuruh mencari akar-akarnya ya. Fungsi fx sama dengan mx pangkat 3 ditambah nx kuadrat min 5x min 6 memotong sumbu x di titik p min 1 dan q ya. Tentukan p kuadrat min q kuadrat dengan p-nya lebih dari q. Oke, sebenarnya ini lucu juga ya ini soalnya. Ini kan titik potongnya udah jelas ya. Ini di sini bisa terlihat, di sini min 1 gitu ya. Ini 2, di sini min 3 gitu. Karena min 1-nya udah ada, berarti ini P-nya, ini P-nya, ini Q-nya ya. Gitu. Berarti P kuadrat kurang Q itu Q kuadrat berarti sama dengan 2 kuadrat dikurang min 3 kuadrat ya. Berarti sama dengan 4 dikurang 9 sama dengan min 5 gitu. Ya, seperti itu kira-kira ya. Nah, tapi kita coba kita abaikan aja gambarnya, teman-teman ya. Kita abaikan gambarnya karena mungkin kalau nanti di soal teman-teman semua nggak ada gambar gimana gitu kan. Nah, oh iya, ada karakteristik fungsi, teman-teman ya. Jadi ketika fungsi itu memiliki dua puncak ya, itu berarti si fungsi ini berderajat 3 ya. Derajat 3. Nah, derajat 3 ini juga kalau misalkan ujung kanannya ini ke arah atas ya, ini menandakan koefisien x pangkat 3-nya positif ya. Kalau ujung kanannya ke arah bawah gitu ya, ke bawah gini, maka koefisien x pangkat 3-nya ini negatif gitu ya. Nah, itu salah satu karakteristik dari fungsi x pangkat 3. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 34, teman-teman ya. Kita masuk ke soal nomor 34, hitungan nilai limit dari fungsi trigonometri ini. Oke. Nah, kalau ada fungsi trigonometri x menuju a gitu, teman-teman ya. Nah, di sini saya mau ingatkan lagi ya perubahan-perubahannya, bahwa ada 1 min cos x gitu ya, itu sama dengan setengah. 2 sin kuadrat setengah x, kemudian kalau cos x min 1 sama dengan min 2 sin kuadrat setengah x gitu ya. Nah, karena di sini x menuju a, teman-teman, saya akan gunakan permisalan ya. Kita misalkan dulu sebuah variabel gitu ya, sebuah variabel p itu sama dengan x min a gitu. Sehingga ketika x menuju a, maka P-nya nanti akan menuju 0. Karena kalau masukin A-nya ke sini, A-nya ke X, jadi P-nya A dikurang A ya, jadi P-nya menuju 0. Nah, sekarang kita akan ubah ini variabelnya menjadi variabel P. Jadinya adalah limit P menuju 0
Di sini ada 9 dikali X min A, berarti 9P teman-teman ya. Dikali tan 4X min 4A, berarti tan 4P gitu ya. Kan ini jadi bisa kita ubah jadi tan 4 dikali X min A ya. Jadi tan 4P dibagi dengan cos, ini jadi 3P min 1. Nah, baru kita gunakan ini ya. Berarti jadi limit P menuju 0, 9P dikali tangen P per, nah ini jadi min 2 sin kuadrat 3 per 2X, P ya, 3 per 2P. Nah udah gini udah gampang teman-teman ya, tinggal kita pisahin aja. 9P kali tangen P ini bagi dengan min 2 sin 3 per 2P dikali sin 3 per 2P. Nah nanti di sini ini bisa main ya, bisa main, jadinya adalah 9 per min 2 kali 3 per 2. Yang ini juga bisa main, jadi 1 per 3 per 2. Coret, 9 dibagi 3 jadinya min 3, ini min 3 ya tadi ya. Min 3 dikali dengan 2 per 3. Coret, jadi hasilnya min 2. Gitu dia teman-teman. Oke, jadi kalau X-nya menujunya nggak 0, trigonometri itu biasakan kita gunakan permisalan teman-teman ya. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya, soal nomor 35. Ini tentang binomial ya. Probabilitas seorang karyawan di rumah sakit sehat belum divaksin adalah 0,1. Pada suatu hari terdapat 5 karyawan di rumah sakit di suatu tempat wisata. Tentukanlah peluang 3 karyawan rumah sakit tersebut belum divaksin. Ini ya, dari 5 karyawan. Oke, ini angkanya banyak banget ya. Ada 5, ada 0,1, ada 3, ada 19 ya. Ini 19 ini benar-benar mengacau. Ini COVID-19 maksudnya ya. Tapi nggak berarti apa-apa ya. Aduh. Oke, ini bagus sekali soalnya ya. Tentukan peluang 3 karyawan belum divaksin ya. Peluang 3 karyawan belum divaksin. Oke. Nah, berarti di sini kita gunakan peluang binomial, teman-teman. Karena kita mau cari gitu ya. Dari 5 gitu ya. Dari 5, 3 belum vaksin. Belum vaksin. Nah, karena yang 3 belum vaksin ini yang ditanya, teman-teman, maka yang belum vaksin ini kita anggap sebagai keadaan berhasil gitu. Keadaan berhasil. Kan tadi kalau binomial kan ada berhasil, ada gagal. Nah, yang belum vaksin ini dikatakan berhasil. Kenapa? Karena dia yang ditanya gitu. Nah, berarti di sini bisa kita tulis bahwa peluang berhasilnya atau peluang belum vaksin itu adalah 0,1. Ya. Berarti peluang sudah divaksin itu adalah 0,9 gitu. Nah, berarti kita langsung masukkan ke binomialnya. Kombinasi 5, 3, karena 3, kita pengen 3 dari 5 gitu ya. Kemudian belum divaksinnya 0,1, pangkat berapa nih? Pangkat 3 ya, karena kita minta 3 orang yang belum divaksin. Dikalikan 0,9 pangkat 2. Maka di sini hasilnya adalah 10 dikali 0,1 dikali 0,81. Berarti sama dengan 0,81 ya. Nah, jadi inilah peluang yang belum divaksin. Oke, itu dia teman-teman hasil atau pembahasan terakhir dari kisi-kisi ujian sekolah matematika peminatan ya. Mudah-mudahan sukses ujiannya dan bisa dimanfaatkan video-video yang ada di channel Diskusi Matematika 54. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.